Mari berikan salam kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita boleh berkumpul lagi di tempat ini. Saya percaya kita kembali kumpul di tempat ini Bapak Ibu, bukan hanya karena sebatas rutinitas, tetapi benar-benar kita memiliki kehausan, lapar dan haus akan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Di tempat ini kebenaran Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan. Bahkan perkara-perkara yang ajaib, hal-hal yang kita rindukan di dalam Tuhan, Tuhan akan mengerjakannya dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ada amin. Mari tundukkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah basyaga Allah ya Allah barala. Ya Allah basyaga Allah ya Allah barala. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami bawa kerinduan hati kami untuk bersekutu dengan Engkau. Darah-Mu yang menyucikan, memulihkan setiap hidup kami, sehingga kami dilayakkan untuk masuk dalam ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Tidak ada lagi menjadi pembatas untuk kami berjumpa dengan Engkau. Setiap kami dibebaskan untuk kami mengalami Tuhan. Setiap kami boleh untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan malam hari ini Bapa, dengan kerendahan hati kami datang di hadapan-Mu. Kasih karunia dan anugerah-Mu melayakkan setiap kami. Bertahtalah di tengah-tengah kami Tuhan. Bertahtalah di atas pujian kami. Inilah waktu-Mu Roh Kudus, kerjakan sesuatu di dalam hidup kami. Biar setiap kami yang datang dengan pergumulan lepas pergumulan, kami mendapatkan jawaban doa. Dan terlebih dari itu Tuhan, kami mau berikan penyembahan kami, pengagungan kami hanya bagi Engkau. Sebab Engkau Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah di tempat ini. Haleluya. Syakaralah Bapa. Naikkan syukur, sebab Dia baik. Mari naikkan syukur kita di hadapan kasih-Mu padaku semakin nyata.
Terima kasih. Ya Tuhan, Roh Kudus ada di tempat ini. Hadiratmu Tuhan, Roh Kudus yang manis dan lembut, jamah sampai kedalaman hati kami Tuhan. Hancurkan segala keakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati, kami bersyukur atas kebaikan-Mu Bapa. Haleluya. Sebab terlalu banyak yang Tuhan sudah beri bagi kami. Terima kasih Yesus. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah
menyembah Engkau Tuhan. Glory, yes, haleluya. Glory, glory, Raja di atas segala raja yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hati kami bersuka cita. Hati kami bergembira karena Tuhan tinggal di hati kami. Berkati kami Tuhan. Dengan kekuatan, dengan perlindungan daripadamu. Biarlah telinga seorang murid ada bagi kami. Biarlah hati seorang hamba ada bagi kami. Sehingga kami dibentuk untuk semakin hari semakin menjadi serupa seperti Engkau. Di hari-hari terakhir ini Tuhan, beri kami kekuatan untuk menjalani hidup kami bersama dengan Tuhan. Kami menikmati kebaikan Tuhan itu penuh dalam hidup kami. Berkati kami dengan firman-Mu. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita angkat pujian ini bersama-sama dengan iman. Sebelum kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tetap dalam kuasa Roh Kudus, tetap dalam hadirat Tuhan. Biar Tuhan berbicara bagi saya dan saudara lewat firman-Nya malam hari ini. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa. Semua cobaan takkan melebihi kekuatan kita. Katakan, kebaikan-Mu penuh, kebaikan-Mu penuh, semua Kau rancangkan baik bagiku. Katakan, kebaikan-Mu penuh Tuhan. Haleluya. Kebaikan-Mu penuh, kebaikan-Mu penuh. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Sama-sama kita katakan pujian ini dari awal.
Benar Tuhan, kebaikan Tuhan penuh, tidak setengah-setengah Tuhan. Dan itu yang kami rasakan sampai saat ini. Kasih itu tidak pernah berubah, selalu penuh, selalu limpah dalam hidup kami. Ketika kami berusaha merenungkan kebaikan Tuhan, kami tertunduk malu karena kadang kami tidak setia. Hati kami bersyukur ketika kami melihat kebaikan Tuhan. Beri kami kemampuan mengasihi Tuhan sebagaimana Tuhan lebih mengasihi kami Tuhan. Bersyukur malam hari ini Tuhan, waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami tahu Tuhan baik. Tuhan terus memperlengkapi kami dengan firman Tuhan, selalu baru. Dan Tuhan memberikan kami kemampuan untuk melakukan dalam kehidupan kami. Seberapapun kami yang ada saat ini Tuhan, berkati kami semua. Kami ingin dipuaskan, kami ingin dikuatkan, kami ingin dipulihkan. Bahkan untuk menyatakan kesalahan kami sekalipun, kami akan tunduk Tuhan. Kami patuh, kami taat, dan kami diubahkan seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Berkati kami, berkati pemberitaan firman Tuhan. Hamba-Mu tidak lebih dari hamba-Mu yang lain semua ini Tuhan. Kami sama. Karena itu urapan Tuhan turun atas hamba. Pewahyuan yang baru turun atas hamba Tuhan. Untuk menjadi berkat atas jemaat-Mu yang ada Tuhan. Kami percaya iblis tidak punya peluang untuk merampas kebenaran. Karena Tuhan memberikan waktu bagi kami untuk diperbaharui, untuk dikuatkan, untuk dipulihkan, untuk diberikan kemampuan menjadi seperti yang Tuhan mau. Sehingga kami tidak akan pernah sama dari kehidupan kami kemarin. Tetapi hari ini kami akan semakin hari semakin indah seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan berkati kami untuk bertumbuh dalam kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus semua yang siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberi untuk saya. Tidak apa-apa saya pakai Alkitab saja. Ya. Kita buka di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-7. Ini ayat yang sudah sering kali kita baca. Ayat yang sudah sering kali kita dengar. Ya. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Ini tentang dua macam dasar ini. Ya, dua macam dasar, dan saya pikir ini sesuatu yang saya sempat berpikir apa yang akan saya bawa ketika nama saya disebut hari Jumat, hari Minggu. Dan saya mulai renungkan bahwa sepanjang 5 bulan ini saya mendapatkan telepon, WA sering karena ada pergumulan yang ingin disering kepada saya, dan itu sesuatu yang bagi saya perlu mendapat perhatian khusus. Karena itu saya mengambil Matius 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Ya, kalau sudah dapat semua, kita membacanya saling bergantian. Saya membaca ayat yang ke-24, Jemaat Tuhan ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27 kita saling bergantian. Firman Tuhan, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu.
Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ya, puji nama Tuhan. Dan ini mungkin singkat, tetapi ayat ini sangat penting kita memahaminya sebagai orang percaya. Dari pembacaan ini kita akan belajar dari satu tema, yaitu dasar yang akan menentukan masa depanmu. Dasar yang akan menentukan masa depanmu, atau fondasi yang akan menentukan masa depanmu, gitu ya. Ya, seperti tadi saya katakan, dalam 5 bulan ini saya mendapatkan telepon atau WA untuk curhat, gitu ya. Ada 6 orang, gitu. Dan di situ ada seorang bapak kecewa kepada Tuhan. Dan ujung-ujungnya apa? Meninggalkan Yesus karena kecewa dengan Yesus. Terus yang selanjutnya ada hamba Tuhan kedapatan bersinah. Dan saya pikir ini sesuatu yang luar biasa untuk kita mengerti. Selanjutnya ada ketua pemuda tinggalkan Yesus hanya karena pasangan hidup. Tinggalkan Yesus. Terus ada seorang bapak, dia begitu rupa menopang pelayanan di gereja, berkorban bagi Tuhan, tetapi satu saat dia kecewa. Dan apa yang terjadi? Apa yang dia berikan bagi gereja dan dia minta kembali. Dan selanjutnya ada orang tua punya will, ngerti ya? Dan itu anak mahasiswa. Dan mereka ini ternyata adalah orang-orang yang giat pelayanan, orang yang tahu firman Tuhan, orang yang giat beribadah. Tetapi yang terjadi apa? Mereka tinggalkan Yesus. Karena itu ketika saya memahami akan hal ini, saya minta kepada Roh Kudus, apa yang saya harus berikan? Bahwa ketika saya diberi kesempatan untuk bawa firman Tuhan, dan saya pikir ayat ini sangat penting bagi kita sebagai dasar bagaimana kita bisa kuat, gitu. Jadi bacaan kita dari Matius 27 ayat 24 sampai yang ke-27 ini adalah khotbah terakhir Yesus. Ini khotbah terakhir Yesus di bukit. Di akhir khotbahnya Yesus tidak berbicara tentang mujizat. Dia tidak berbicara tentang kesembuhan, dia tidak berbicara tentang berkat, dia tidak berbicara tentang karunia atau talenta, tidak. Tetapi terakhir dari khotbahnya di bukit adalah dia tutup dengan apa? Dasar atau fondasi. Ya, dasar atau fondasi. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Yesus memberikan bagian terakhir dari pengajarannya di bukit itu adalah tentang dasar, tentang fondasi. Karena Yesus sadar, satu saat anak-anak Tuhan ada masanya mereka akan diperhadapkan dengan goncangan. Kalau dasar tidak kuat, jabatanmu, statusmu, kekayaanmu tidak bisa menopangmu. Dan engkau akan sama seperti yang saya katakan tadi, meninggalkan Yesus. Secara profetik Matius 7 ayat 24 sampai 27 adalah pesan Tuhan bagi gerejanya. Pesan Tuhan bagi gerejanya bahwa yang akan menentukan masa depan seseorang bukanlah talentamu, bukan bakatmu, jabatanmu, kekayaanmu, uangmu, hartamu, bukan. Tetapi yang menentukan bagimu adalah fondasi kehidupanmu atau dasar kehidupanmu. Tidak cukup kita punya kekayaan firman Tuhan di sini, kalau dasarnya tidak kuat. Karena itu kuat tidaknya bangunan rumah itu tidak tergantung dari besarnya, mewahnya rumah itu.
Tidak. Tetapi rumah itu dibangun di dasar apa? Dan sekali lagi, ini berbicara tentang orang percaya. Kita bangun dasar iman kita kepada siapa? Gitu. Karena akan ada hujan, akan ada banjir, akan ada badai. Dan itu akan terlihat siapa yang kuat. Dan itu tergantung fondasi kita, dasar kita. Tidak peduli siapa engkau, dasarmu tidak kokoh, engkau pasti jatuh. Karena itu ada beberapa poin yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Poin yang pertama, Tuhan membangun fondasi sebelum mengangkat seseorang. Tuhan selalu memperhatikan sesuatu yang kadang manusia abaikan. Karena Tuhan tahu sesuatu untuk membangun orang percaya, untuk kuat, maka harus dimulai dari fondasinya. Harus dimulai dari fondasinya. Ayat 24 mengatakan, ada kalimat di situ, mendirikan rumahnya di atas batu. Batu ini sesuatu yang kokoh. Gitu. Orang bijaksana tidak langsung membangun tembok rumahnya, membangun rumahnya, tidak. Tetapi yang dia lakukan adalah dia membangun fondasinya atau dasarnya. Gitu. Fondasi adalah pekerjaan yang tidak banyak diperhatikan oleh orang. Karena belum berupa bangunan, belum utuh. Masih kasar. Tetapi justru fondasi itulah yang menguatkan bangunan itu. Yang banyak tidak diperhatikan oleh orang. Fondasi punya peran yang sangat besar guna berdiri kokohnya sebuah bangunan atau rumah. Sama dengan iman kita. Fondasi kita tidak kuat, cepat atau lambat kita akan jatuh. Demikian pula kehidupan orang percaya, ia kuat atau tidak, itu tergantung dasar atau fondasi iman yang dia bangun, yang dia miliki. Lalu mungkin timbul pertanyaan, lalu bagaimana membangun fondasi orang percaya agar kuat, kokoh dan teguh? Jawabannya adalah kembali ke firman Tuhan. Tidak ada lain. Ayat 24 berkata begini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Ada kata dan melakukannya. Bukan mendengar. Tidak sebatas itu. Melakukannya. Ada aksi, ada tindakan untuk melakukannya. Ya. Fondasi kita akan jadi rapuh ketika kita hanya sebagai pendengar yang baik. Bahkan orang pernah bertanya, teman bertanya, itu orang sombong ya. Saya bilang, kamu tahu dari mana? Itu dari perkataannya, dari ini dan sebagainya. Apa-apa mengkritik, dan sebagainya. Saya cuma bayangkan bahwa memang firman Tuhan itu tidak sebatas di sini, tapi di sini. Ketika di sini maka ini berubah. Semua berubah, gaya, perbuatan, tindakan, tutur kata, sikap, semua kehidupan kita akan berubah. Dimulai dari sini. Bukan sebatas sini. Kalau sebatas sini firman Tuhan jadi kesombongan rohani, suka berdebat, suka mengkritik karena pikir saya punya kekayaan firman di sini. Akhirnya kita menjadi apa? Ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Padahal sebenarnya kita harus bertobat. Karena harus membangun dasar fondasi yang benar. Karena itu ada beberapa bagian yang harus dilakukan oleh orang percaya untuk membangun dan menguatkan dasar atau fondasi iman mereka melalui firman Tuhan. Yang pertama yaitu mengaktifkan kehidupan doa. Mengaktifkan kehidupan doa. Tidak bisa tidak. Karena itu 1 Tesalonika 5 ayat 17 bilang apa? Tetaplah berdoa. Orang yang tidak berdoa adalah orang yang sombong. Karena dia merasa tanpa Tuhan saya bisa. Tapi orang yang berdoa adalah orang yang tahu bahwa saya butuh Tuhan.
kekuatan saya tidak cukup tanpa Tuhan. Karena itu selalu dia berbicara kepada Tuhan. Dia selalu berseru kepada Tuhan dan menyerahkan semua pergumulannya kepada Tuhan. Ini awal kita membangun fondasi yang kuat. Tanpa Tuhan, siapapun dia, sekuat-kuatnya dia, sehebat-hebatnya dia tetap butuh Tuhan. Apapun jabatanmu, Tuhan harus ada dalam kehidupan orang percaya. Orang yang berdoa adalah orang yang menaruh kekuatannya kepada Tuhan. Melalui doa, ia meminta hikmat, kekuatan untuk menjalani dan menghadapi banyak hal di dalam kehidupannya. 1 Tesalonika 5 ayat 17 tadi berkata, tetaplah berdoa. Mengapa? Karena jemaat di Tesalonika itu mereka mengalami penolakan, penganiayaan, bahkan ada tekanan untuk meninggalkan Kristus. Kalau mereka tidak berdoa, mereka pasti meninggalkan Kristus. Dan situ dihimbau agar engkau tetap berdoa. Jangan tinggalkan kehidupan doa. Di Lukas 18 ayat 1, jangan jemu-jemu berdoa. Selalu doa. Engkau butuh doa. Engkau jauh dari Tuhan. Engkau rapuh. Yang kedua, bagaimana membangun dasar atau fondasi yang kuat? Perlu taat, ketaatan. Tetapi di sini saya mengatakan ketaatan yang tersembunyi. Kenapa saya mengatakan ketaatan yang tersembunyi? Karena kadang manusia hanya taat di depan manusia agar dilihat, dipuji, diagungkan, dimuliakan. Oh, kamu hebat. Karena itu saya katakan ketaatan tidak hanya ketaatan, tetapi ada ketaatan yang tersembunyi. Maksudnya apa? Ketaatan kita kepada Tuhan haruslah tetap ada ketika tidak ada seorang pun yang memuji kita. Ketika tidak ada seorang pun yang melihat kita atau menghargai kita, ketaatan itu terus ada. Karena ketika kita hanya taat karena ada di manusia, maka ketaatan itu terlalu gampang. Ketika saya tidak dipuji, saya tidak bersemangat. Tetapi orang yang ketaatannya tersembunyi, entah orang puji, entah ada di depan atau di luar atau di mana, dia tetap taat kepada Tuhan. Tetap taat. Ini adalah ketaatan yang lahir karena kasih kita kepada Tuhan. Bukan karena ingin mendapatkan pengakuan dari manusia. Yang ketiga, bagaimana untuk membangun fondasi yang kuat? Kesetiaan. Kita butuh setia. Sekali lagi saya tidak hanya sebatas kata kesetiaan, tetapi kesetiaan saat tidak ada yang memperhatikan. Bukankah manusia suka dipandang, suka dilihat, diberi hormat, sanjungan, pujian. Tetapi ketika sanjungan, pujian, hormat itu tidak ada semangat. Karena itu saya katakan kesetiaan saat tidak ada yang memperhatikan. Maksudnya kesetiaan melakukan kehendak Tuhan dari waktu ke waktu. Itu terus dilakukan. Meskipun tidak ada pujian dari orang lain. Meskipun tidak ada penghargaan atau pengakuan dari orang lain. Yang keempat, bagaimana membangun fondasi yang kuat. Karakter yang dibentuk oleh Tuhan. Karakter ini tidak terjadi semalam. Tidak, dia butuh waktu. Tidak terjadi semalam. Melainkan dibentuk melalui berbagai pengalaman, ujian, pendisiplinan, pembentukan dari Tuhan. Dan ini tidak gampang. Ada banyak orang lari dari ujian, pembentukan dari Tuhan. Padahal Tuhan sedang merancangkan untuk membangun tembok yang kuat, dasar yang kuat, fondasi yang kuat. Karakter itu harus dibentuk.
layaknya bejana dari tanah liat. Dia dibentuk seperti yang Tuhan mau. Rasul Paulus menulis dalam Roma 5 ayat 3 sampai 4 mengatakan, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Seringkali manusia ingin percepatan, tetapi tidak dengan Tuhan. Tuhan lebih tertarik pada pendalaman untuk menggali fondasi yang ada sampai menemukan batu dan kemudian membangun dasar itu, fondasi itu. Pembentukan karakter melalui firman Tuhan yang nantinya menjadi dasar atau fondasi. Kadang manusia ingin promosi, tetapi Tuhan berkata, fondasi dulu yang diperdalam. Kita ingin berkat, tetapi Tuhan ingin kesetiaan. Kita ingin dipakai Tuhan secara luar biasa. Tapi Tuhan bilang apa? Setia dulu dalam perkara kecil. Artinya fondasi dulu diperhatikan. Dasarnya dulu dibangun, diperkuat dan diperdalam. Maka kita tidak akan goyah. Silakan hujan, silakan banjir, badai topan. Ketika dasar itu sudah kuat, engkau layaknya rumah yang dibangun, yang kokoh, yang kuat. Namun kita tidak bisa menutup mata bahwa bukankah tidak sedikit dari orang percaya yang ingin cepat-cepat membangun rumahnya. Dibangunnya begitu mewah, begitu megah, dasar tidak diperhatikan. Layaknya saya ingin dipakai, saya ingin melakukan perkara besar, dasar saya belum ada. Cepat atau lambat di depan sana saya akan jatuh. Roh Kudus mungkin sedang berbicara kepada kita, beberapa orang pada malam hari ini. Engkau mungkin merasa hari-harimu sepi, doa-doamu terasa sia-sia. Engkau seolah-olah berjalan di atas onak dan duri. Tetapi sesungguhnya aku sedang menggali fondasi agar lebih dalam. Dan apa yang aku sedang kerjakan di dalam hidupmu, mungkin engkau tidak menyadarinya, tidak mengerti apa mau Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Sekali lagi, tidak, Tuhan itu tidak sedang menolakmu. Tidak. Terlalu besar kasih Tuhan untuk menolakmu, tidak. Tuhan tidak sedang menutup mata atasmu, tetapi Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk menghadapi goncangan yang akan datang di dalam kehidupanmu di depan. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Tuhan tidak harus diajar. Dia mengerti, dia memahami. Yang kedua, goncangan adalah alat Tuhan untuk menyingkapkan dasar fondasi yang sesungguhnya. Saya tidak akan pernah tahu kualitas iman saya seperti apa sebelum Tuhan izinkan ujian. Tidak akan pernah bisa. Ketika Tuhan tidak pernah memberi ujian, saya merasa dewasa rohani. Saya merasa sudah kuat. Tetapi ketika Tuhan izinkan ujian itu, dan saya jatuh, dan saya sadar, fondasi saya belum dalam. Perlu digali lagi sampai mendapat batu dan kemudian meletakkan semen agar kuat. Karena badai, angin itu pasti ada, cepat atau lambat, dan itu tidak bisa dihindari. Tetapi Tuhan pakai itu untuk
menggali fondasi kita lebih dalam. Yesus berkata, turunlah hujan dan datanglah banjir. Menariknya, badai tidak memilih salah satu rumah. Entah rumah orang bodoh, entah rumah orang bijak. Sama-sama kena hujan, badai, banjir, melanda kedua rumah itu. Semua rumah mengalami hujan, banjir yang sama. Baik rumah orang bijaksana maupun orang bodoh. Baik kita sebagai orang percaya kepada Yesus maupun orang yang tidak percaya, rumah kita akan kena hujan. Banyak orang menganggap bahwa goncangan itu sebagai hukuman Tuhan. Tidak selamanya. Tidak selamanya. Padahal seringkali goncangan adalah alat penyaringan Tuhan atas kehidupan iman orang percaya. Dia sedang saring. Nah, ketika Tuhan izinkan goncangan, apa yang akan terjadi? Yang palsu mulai runtuh. Rumah yang tidak punya dasar akan runtuh. Tidak peduli semegah apapun, sebesar apapun rumah itu, runtuh. Tidak punya dasar. Kita butuh fondasi yang kuat. Ayat 27 mengatakan, rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Apalagi yang akan terjadi ketika Tuhan mengizinkan goncangan itu? Yang dangkal mulai terlihat. Yang dangkal mulai terlihat. Tidak terlihat hebat seperti megahnya sebelumnya. Jangan dangkal. Harus digali terus fondasi itu lebih dalam. Yang ketiga, apa yang akan terjadi ketika Tuhan izinkan goncangan? Yang asli menjadi nyata di antara yang palsu. Rumahnya tidak rubuh, ia tetap berdiri kokoh, teguh, tidak goyah. Sementara rumah yang lain rubuh, rusak. Jadi goncangan adalah alat Tuhan. Tuhan pakai untuk menyingkapkan fondasi atau dasar kita yang sesungguhnya. Apakah kita sudah punya fondasi yang kuat? Apakah sudah dalam? Atau belum? Tuhan baik. Dia mengajar kita, mempersiapkan kita, agar di depan sana kita tidak jatuh, hancur rubuh seperti orang bodoh. Dia ajar bangun fondasi itu. Gereja juga mengalami hal yang sama, goncangan. Berapa banyak yang jatuh? Berapa banyak yang menghilang dari hadirat Tuhan? Berapa banyak yang tetap berdiri teguh dan kokoh? Kita bisa tahu. Di dalam Alkitab, Yusuf digoncang. Saudara-saudaranya buang ke dalam sumur, dijual. Daud digoncang. Dia dikejar-kejar dengan tentara Saul untuk dibunuh. Ayub digoncang. Hartanya habis, ternaknya semuanya habis. Anaknya mati semua. Belum lagi istrinya. Masih setiakah engkau dengan Tuhan Allahmu? Kutuki Allahmu dan matilah. Dia digoncang. Badai kita tidak sama. Tetapi masing-masing kita diperhadapkan oleh badai, hujan. Paulus digoncang. Orang Yahudi berusaha membunuhnya berkali-kali di penjara. Dia dicambuk, dilempari batu. Dia dipukul menerima 40 kurang 1 cambukan, 3 kali dipukul dengan rotan. Dia terdampar 3 kali. Karam, sering lapar,
haus, kedinginan, tidak memiliki pakaian yang cukup, dan sebagainya. Paulus digoncang. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah mereka mundur? Apakah mereka jatuh dari iman kepada Tuhan? Tidak. Justru melalui goncangan itulah kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup mereka. Mereka kuat. Kenapa? Dasarnya sudah kuat. Fondasinya sudah kuat. Jangan pernah takut terhadap goncangan yang sedang kita hadapi. Tuhan tidak kehilangan kendali atas hidup kita. Apa yang Tuhan izinkan terjadi bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk menyingkapkan kekuatan yang telah Tuhan bangun di dalam hidup kita. Yang ketiga, akan ada pemisahan antara yang berdiri dengan yang runtuh. Yesus menggambarkan dua rumah yang mungkin terlihat sama, tetapi hasil akhirnya beda. Ada yang rubuh, ada yang tetap berdiri. Salah satu tetap berdiri, yang lainnya runtuh dengan dahsyatnya. Secara profetik, menjelang penggenapan rencana Tuhan akan terjadi pemisahan yang semakin jelas. Ini bukan pemisahan secara denominasi, bukan. Bukan pemisahan berdasarkan jabatan, tetapi berdasarkan kehidupan. Akan terlihat siapa yang sungguh-sungguh berakar dalam Tuhan dan siapa yang tidak berakar. Akan terlihat siapa yang selama ini hanya mengandalkan kekuatannya sendiri dan kekuatan manusia. Pada hari-hari yang akan datang, Tuhan tidak hanya mencari orang-orang yang hanya mendengarkan firman-Nya, tetapi Dia mencari orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Mengapa? Karena mereka akan menjadi orang-orang yang tetap berdiri ketika banyak orang jatuh dan hilang dari hadirat Tuhan. Mereka akan menjadi terang ketika banyak orang-orang kehilangan arah dan harapan. Ada pemisahan. Hal yang keempat, Tuhan sedang membangkitkan generasi batu karang, bukan yang rapuh. Ini adalah generasi yang membangun imannya kepada Kristus yang adalah batu karang. Rumah yang berdiam di atas batu tidak hanya bertahan untuk dirinya sendiri, tetapi ia menjadi pelindung bagi orang lain. Fondasi kita kuat, kita menjadi pelindung bagi yang lain. Bisa merangkul, menceritakan kuasa Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan sedang membangkitkan keluarga-keluarga yang menjadi terang. Hamba-hamba Tuhan yang tidak mudah digoyahkan oleh dunia. Orang-orang percaya yang tetap setia. Di tengah orang-orang yang kompromi dengan dosa. Generasi yang lebih takut akan Tuhan daripada takut kepada manusia. Pelajaran dari perumpamaan kita pada malam hari ini bukan tentang seberapa besar rumahmu, seberapa megahnya rumahmu, seberapa besarnya rumahmu, melainkan seberapa dalam fondasimu, seberapa kuat dasar yang engkau bangun. Dasarnya itu sebelum engkau membangun rumah itu. Karena pada akhirnya bakatmu, talentamu tidak cukup kuat untuk menghadapi goncangan. Pengalamanmu tidak cukup kuat untuk menghadapi goncangan. Tidak. Jabatanmu tidak cukup kuat menghadapi goncangan. Kekuatanmu sebagai manusia biasa tidak cukup kuat untuk menghadapi goncangan. Tetapi seseorang yang tetap berdiri teguh, kokoh dan tidak tergoncangkan adalah menjadikan Kristus
sebagai dasar hidupnya. Oleh karena itu Tuhan sedang memanggil kita kembali pada dasar yang benar. Apa yang dibangun di atas Kristus tidak akan pernah runtuh sekalipun badai sebesar apapun. Ketika dasarnya, fondasinya sudah kuat, dibangun di atas Kristus, maka kuat seperti rumah orang bijak yang tetap berdiri. Mereka akan berdiri sebagai saksi bahwa batu karang itu tidak pernah gagal menopang kehidupan mereka. Di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 adalah penekanan profetik yang sering kali terlewatkan. Apa itu? Tuhan tidak memuji rumah yang berdiri. Sekali lagi, Tuhan tidak memuji rumah yang berdiri, tetapi Tuhan memuji orang yang menggali sampai menemukan batu karang. Menggali sampai menemukan batu karang. Artinya apa? Banyak orang ingin hasil yang kuat, tetapi banyak orang tidak mau menjalani proses pendalaman yang Tuhan izinkan. Mau kuat, tapi jauh dari ujian dari Tuhan, lari. Padahal seringkali musim penantian, musim kesulitan, bahkan air mata adalah alat Tuhan membawa seseorang menemukan batu karang yang adalah Kristus. Di tengah ujian itu, pembentukan itu, engkau akan menemukan Kristus di sana. Karena itu jika hidupmu dan hidupku sedang digoncang, jangan hanya berdoa agar badai berhenti. Mintalah agar Tuhan memperdalam fondasi iman kita. Sekali lagi, fondasi iman kita. Saya percaya bahwa Tuhan sedang membangun keluarga-keluarga yang tidak mudah digoyah, pelayan-pelayan yang tidak mudah menyerah, dan orang percaya yang tetap setia sampai akhir. Apa yang Tuhan bangun di dalam hidup kita hari ini akan sanggup menopang berkat, tanggung jawab, dan penggenapan janji Tuhan pada waktunya. Sekali lagi, dari firman Tuhan ini kita belajar, jangan cukup puas membangun rumah, perhatikan fondasinya. Sekali lagi, ayat ini adalah berbicara tentang gereja, anak-anak Tuhan. Jangan cukup puas, saya sehat, saya kuat, saya gagah, saya punya segala-galanya, tetapi fondasi kita rapuh. Dan wajar di luar sana, yang tadinya terdengar setia melayani Tuhan, meninggalkan Yesus. Anak muda yang tadinya melayani Tuhan, meninggalkan Yesus. Jemaat yang tadinya menyupport pekerjaan Tuhan, meninggalkan Yesus. Kenapa? Dasar, fondasinya. Dan itu yang kita minta kepada Tuhan, diberikan kemampuan untuk membangun fondasi dasar yang ada. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba sudah berbicara tentang firman Tuhan. Hamba tahu Tuhan banyak hal yang masih bisa Tuhan singkapkan. Tetapi apa yang kami dengar saat ini Tuhan, sudah lebih dari cukup bagi kami belajar bahwa kami butuh fondasi dan dasar yang lebih dalam. Jangan biarkan kami hanya puas membangun rumah megah, besar, tetapi dasarnya kami abaikan Tuhan. Mari kita sama-sama di hadirat Tuhan
Engkau boleh berkata apa saja kepada Tuhan setelah mendengarkan firman Tuhan. Jika ada yang perlu kita benahi di hadapan Tuhan, mari nyatakan di hadapan Tuhan. Seberapapun kami yang ada saat ini Tuhan, kami terbuka di hadapan Tuhan. Jika kami Tuhan fondasinya belum kuat, mari beri kami kemampuan, kesanggupan. Kami menyerah di hadapan Tuhan karena berjalan dengan kekuatan kami. Karena kami akan jatuh dengan kekuatan kami sendiri. Terima kasih buat kebenaran-Mu saat ini Tuhan. Bersyukur bahwa Tuhan menolong kami menyingkapkan rahasia firman Tuhan. Membekali kami sehingga ketika badai itu datang, hujan itu datang, kami tidak harus rubuh, jatuh. Tetapi kami seperti rumah orang bijak yang tetap kuat dan tetap berdiri. Dan itu terjadi ketika kami membangun rumah kami di dasar yang teguh, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jauh lebih dalam Engkau memberkati jemaat-Mu. Engkau memberikan pewahyuan yang baru bagi kami semua, sehingga kami lebih lagi dalam memahami akan kebenaran firman-Mu. Seberapapun kami yang ada Tuhan, tanpa terkecuali. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan bagi-Mu. Kami bersyukur atas waktu yang ada. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan sudah disampaikan malam hari ini, dan biarlah terus kita menjadi pendoa khususnya untuk bangsa kita, gereja kita, kota kita. Mari kita bentuk dua kelompok Bapak Ibu Saudara, wanita dan pria, bagi dua kelompok. Ya, kelompok pertama ibu-ibu, kelompok kedua bapak-bapak. Yang anak sekolah minggu juga boleh ikut doa, anak remaja juga nanti gabung. Yang laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ya. Kita bentuk dua kelompok, laki-laki dan perempuan. Ya, malam hari ini saya cuman kasih pokok-pokoknya saja, garis besarnya saja. Selebihnya nanti Bapak Ibu yang kembangkan doa itu sendiri, karena banyak hal yang kita boleh lihat yang terjadi akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini semakin jahat dan kita berada di akhir zaman. Banyak hal yang terjadi di bangsa kita. Kalau kita melihat lewat media sosial, keadaan bangsa kita sedang tidak baik-baik saja. Kita tidak bisa mengharapkan orang dari bangsa lain yang berdoa untuk bangsa kita. Bahkan kita juga tidak bisa berharap orang dari kota lain untuk mendoakan kota kita. Kita diberi mandat sama Tuhan untuk kita menjadi pendoa, untuk berdoa bagi kota dan bangsa kita, bagi keluarga kita, bagi pekerjaan kita, bagi pelayanan kita. Nanti yang kaum bapak, yang laki-laki akan berdoa bagi Indonesia. Sebentar lagi 17 Agustus kemerdekaan. Tapi apakah benar-benar bangsa ini mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan? Nanti kaum bapak akan berdoa untuk bangsa Indonesia, bagi pemerintahan bangsa ini, bahkan bagi seluruh umat
yang ada di bangsa ini. Biar orang percaya yang ada di bangsa ini semakin hari memiliki iman yang kokoh di hadapan Tuhan. Yang belum percaya sama Tuhan, biarlah Tuhan lawat. Berdoa supaya hujan pertobatan dicurahkan di bangsa kita. Berdoa bagi kejahatan-kejahatan yang terjadi di bangsa ini. Ada korupsi, ada banyak hal. Bahkan berdoa bagi keamanan bangsa kita. Kita menolak terorisme supaya tidak masuk di bangsa kita. Berdoa bagi pemerintahan yang ada, dari yang tertinggi sampai kepada daerah yang terendah, supaya Tuhan lawat. Dan juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa ini, khususnya berdoa bagi gereja di mana kita boleh beribadah di tempat ini. Berdoa supaya Tuhan menyatakan kemuliaannya lebih lagi. Ada banyak jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan dan boleh digembalakan di tempat ini. Itu nanti pokok doa untuk kaum pria. Dan untuk kaum wanita nanti berdoa untuk suku-suku terabaikan. Ada banyak suku-suku yang belum mengenal Tuhan, khususnya ada yang di Buton ini. Ada banyak suku-suku, ada banyak tempat-tempat yang belum ada tempat ibadah. Berdoa supaya Tuhan kirimkan orang-orang yang memiliki hati penginjilan untuk menginjil di tempat itu. Dan berdoa bagi anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, yang boleh bergereja di tempat ini. Berdoa bagi keluarga-keluarga, baik keluarga MK1, MK2. Berdoa bagi anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja. Di tengah-tengah hari yang semakin jahat, biarlah doa kita menjadi tempat di mana anak-anak ini boleh dibawa kepada Tuhan. Dan biarlah juga keluarga-keluarga Kristen yang ada di rumah doa ini memiliki hati yang sungguh-sungguh dibawa kepada Tuhan. Setiap rumah tangga Tuhan pulihkan. Dan juga berdoa bagi ibadah-ibadah yang boleh ada. Berdoa bagi profetik, berdoa bagi keluarga Bapak Gembala, Ibu Gembala di tempat ini. Topang dalam doa, supaya apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi cita-cita ke depan, biarlah Tuhan yang menyatakannya lewat setiap pekerjaan Tuhan yang boleh ada. Mari sama-sama kita berdoa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan malam hari ini. Setiap kami umat-Mu menaikkan doa. Terima kasih Tuhan memilih kami menjadi orang-orang yang mau berdoa untuk bangsa kami, untuk kota kami Bau-Bau. Berkati Tuhan, di tengah-tengah hari yang semakin jahat ini, tidak ada hal lain yang kami perlukan selain Tuhan. Biarlah kasih-Mu Tuhan mengikat bangsa kami. Biarlah Tuhan kasih-Mu memulihkan bangsa kami Tuhan. Kami minta hujan pertobatan-Mu nyata di bangsa kami, supaya setiap orang boleh melihat bahwa hanya Yesus yang layak menerima pujian, Yesus yang layak untuk disembah. Biarlah Yesus yang menjadi juru selamat bagi setiap orang-orang. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, kaum radikalisme, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Engkau jamah mereka, supaya mata mereka boleh melihat dengan iman bahwa hanya Yesus yang boleh menjadi Tuhan dan juru selamat bagi kehidupan mereka. Tuhan, kasihanilah bangsa kami Tuhan. Ampunilah bangsa kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami percaya bangsa kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan. Tolong Tuhan. Pulihkan bangsa kami. Banyak kejahatan yang boleh terjadi di bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Engkau memberkati setiap pemerintah-pemerintah yang boleh ada Tuhan. Berikan hati yang takut akan Tuhan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan. Mari Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan. Kami berdoa tidak ada kecurangan-kecurangan di dalam nama Yesus. Tidak ada korupsi di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada hal-hal yang merugikan orang lain. Tidak ada hal-hal yang merugikan bangsa Tuhan. Tidak ada yang mementingkan diri sendiri di dalam nama Yesus. Biarlah setiap orang boleh saling memperhatikan, saling menolong di dalam nama Tuhan Yesus.
Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Biarlah setiap apa yang kita doakan malam hari ini Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Amin. Bagian kita adalah berdoa, berserah kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengerjakannya. Dan pekerjaan Tuhan yang Tuhan lakukan, saya yakin dan percaya kita akan dibuat terheran-heran. Karena satu persatu doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita akan membawa persembahan kita malam hari ini. Untuk itu mari sekali lagi kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu dalam segala hal Tuhan mengerjakan kebaikan dalam hidup kami. Dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, pendidikan kami, pelayanan kami. Kami tahu, yakin dan percaya bahwa Tuhan buat baik adanya. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati Kak Julius yang sudah memberkati kami lewat firman-Mu. Engkau pakai kehidupannya menjadi berkat dimanapun dia berada Tuhan. Apa yang dikerjakan kedua belah tangannya, Tuhan yang membuat berhasil. Segala kerinduan, cita-cita, apa yang dia harapkan, apa yang dia pergumulkan, Tuhan Yesus yang menjadi jawaban atas setiap pergumulan dan doanya. Terima kasih. Dan kami yang sudah dengar firman-Mu Tuhan, kami kembali dikuatkan untuk kami menjadi anak-anak Tuhan mempunyai dasar yang benar. Dasar kami adalah Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, dan saatnya kami akan membawa persembahan kami, korban syukur kami. Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi. Bahkan yang belum sempat memberi, mari juga Tuhan memberkati. Dan saatnya kami akan membawanya Tuhan. Berkati setiap korban syukur yang akan kami bawa dengan sukacita, dengan iman, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, persembahan boleh dijalankan dan kita dengarkan pengumuman dari Bapak Gembala.
kami alami, yang kami boleh saksikan, dan sekaligus kamilah yang menjadi saksi akan kebaikan itu. Terima kasih. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh beribadah. Kami puji muliakan Tuhan. Dan oleh kasih karunia yang ada pada Tuhan bagi kami, pujian penyembahan kami, ungkapan syukur kami berkenan di hadapan. Kebenaran firman-Mu yang kami sudah renungkan bersama-sama, kiranya itu boleh kami hidupi dalam kehidupan kami. Manakala kami berhadapan dengan tantangan sehubungan dengan mengiring Tuhan, kami telah berdoa hidup di dalam ketaatan. Biarlah setiap tantangan-tantangan itu mengingatkan setiap daripada kami bahwa Tuhan sedang memproses kami supaya dasar kami semakin kuat. Supaya manakala kami berhadapan dengan tantangan yang lebih besar, kami kuat karena ada Tuhan yang menopang kami. Terima kasih. Sekarang Tuhan mari berkatilah kami semua. Mari kita mengangkat tangan kita. Dengan iman kita mengarahkan pikir perasaan kita kepada Tuhan yang Maha Kasih itu. Dan terimalah berkat-Nya, kasih karunia, damai dan sejahtera yang datang, yang bersumber dari Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia yang melampaui segala akal pikir manusia. Kasih karunia damai sejahtera yang ajaib itu dicurahkan atas-Mu, atas kita semua malam hari ini. Sehingga dengan kasih karunia-Nya dimampukannya saudara dan saya untuk membangun dasar kehidupan kita di atas dasar batu karang yang kokoh itu, yaitu Kristus Yesus. Karena kita dengar dan kita lakukan firman-Nya sekarang bahkan sampai Tuhan datang kali kedua. Di dalam berkat nama Yesus Kristus Tuhan, setiap kita yang diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.